apa lagi nih yang bakal diperlihatkan oleh power mereka juga dan Fanny, Lapu-Lapu serta Chusin. Sejauh ini belum ada Yusun Shin ya yang diantisipasi Belum. oleh tim Leon. Atau mau di first pick aja? Bisa jadi, atau aku bisa bilang juga dari Woe. Please Bisa ya. yang normal aja Penggunaan Lancelot juga luar biasa gitu. Inggris pondok rumput ya. Rumahnya dia. Tapi ada fun fact nih, Aurora Gaming waktu lawan Busgate ini di Grand Final MTC kemarin Iya. selalu ban ke arah Harit, Arlot, Angela, Cici. Udah paling itu dong. Harit, Power. Angela Cici ya? Iya. Apakah Angela ini masuk ke dalam? Tapi soalnya itu kan Angela yang masih belum kena cooldown lagi nih. Betul. Iya, ini udah Angela. berubah lagi nih. Udah berubah lagi. Harit juga sebelum kena nerf ya kan? Dan lawannya juga beda sih sebenarnya ya. Jadi bakal bergantung dengan data-data seperti apa ya yang udah mulai mereka kumpulkan secara head to head-nya juga. Karena ternyata secara prioritas malah menuju ke arah Kalea dulu buat sekarang. Masih populer ya untuk masuk ke dalam fase banning ya kalian ya. Belum berubah sejauh ini dari meta yang ada di official turnamen sebelumnya. Dan yap, untuk last banning untuk Coach Yako, apa yang akan mereka antisipasi? Apakah Yusun Shin-nya kali ini akan dilepaskan saja? Karena kalau kita bahas juga untuk bicara selain dari assassin jungler atau marksman jungler yang bisa digunakan ya tank jungler ya. Dan sejauh ini belum kita lihat adanya Baxia mungkin dan tadi juga jadi populer band banget ya untuk di dua match kali ketiga di-ban tadi. tadi. Dua kali Dua di ban. kali di ban. Tapi pernah juga tadi kita lihat Baxia di roam tadi Oke. di Oh, match ya, 1 tadi masuk roam ya. kan. Digeser lagi. Tapi tetap fleksibel walaupun Baxia ini kena nerf juga ya kan dari efek life drain-nya. Tapi Yuzong yang ternyata udah di ban. Iya, Yusun Shin terbuka, walaupun sebenarnya kalau bicara tentang assassin power ya, ini Yusun Shin bisa di-trade sama Lancelot juga. Bahkan Hayabusa juga menurutku masih bisa jadi pilihan. Tapi yang menarik juga kayak ngelihat sekarang XP laner ini udah mulai naik jadi prioritas banning sih yang aku cukup tidak menduga juga gitu kayak Lapu-Lapu, Yuzong juga tadi di match sebelumnya sering banget kita lihat kayak impactnya ternyata sebesar itu buat sekarang. Dan first pick ini terlalu berbahaya nggak nih dengan banyaknya counter yang bisa muncul? Sebenarnya justru malah aku ngeliatnya bagus sih, karena dengan teman-teman dari Leon menghilangkan Yuzong di band ketiga mereka, setidaknya yang bisa nge-reach out Yif di bagian belakang ya semakin diminimalisir lagi gitu kan. Karena ya lagi-lagi kalau kita bahas juga Lapu-Lapunya udah di ban, nggak ada bisa reach out ke di belakang, mungkin bakal bisa diambil Gatot Kacanya sih di sini sih. Yes, dan ini menjadi wildcard M series kedua bagi Yako ya setelah sebelumnya berjuang bersama GK. Oh, jadi ini bukan pertama kalinya ya Bukan. sebenarnya di wildcard nih spesifik juga berarti lewat dengan jalur yang sama juga dan Sora akhirnya sekarang muncul tapi langsung dengan Yusun Shin, dua hero yang mahal kah atau Sora ternyata menurut kalian belum semahal itu buat sekarang? Mahal sih. Mahal sih. Mahal Setuju banget sih, tergantung mau dia paket komplit nih. Mau main CC atau Bisa. main damage. Oh, Tergantung. oke. Dikasih pilihan tuh enak kan. Waduh, Tapi kalau Iya, jadi pilihan gak enak loh. waduh, samanya lagi nih. Oke, dan Gatot Kaca yang justru tadi aku bakal ngira diambil sama tim Leon untuk antisipasi dari kombinasi Gatot Kaca juga Eve ya. Dua powerful hero yang bakal kuat banget untuk bermain di area mid. Tapi ini trio mid udah kebuka harusnya untuk teman-teman dari Busgate. Dan ini harusnya trio mid yang emang bakal kuat banget untuk nantinya berhadapan dengan siapapun yang bakal dipilih sama tim Leon. Dan pilihan hero ketiga, apa nih yang akan muncul dengan Sora yang tadi kita lihat sih Sora sempat ada di gold lane ya. Tapi ini harusnya sih Sora nggak mungkin gold lane lagi sih. Kemungkinan di EXP mungkin. Atau mereka masih mau coba maksimalin Sora di gold lane? Aku masih suka-suka aja sih karena kan ya bisa dibilang Sora ini kan tipikal fighter juga lah ya maksudnya. Dan juga kayak Sora ini kan lemah di clear. Ya kan dia kalau misalkan taruh EXP minusnya dia bakal kalah jalan sama ya Match-up-nya. Esme gitu yang larinya kenceng. Ya tapi tadi makanya di head to head ini sama sama Esme kan. Iya digeser lagi. Digeser lagi jadinya. Dibiarkan untuk menebak dulu lah ya berarti buat sekarang dengan hadirnya Lunox yang sekarang muncul. Oke. Dan Arlotnya itu dia di band. Yep. Dan band keempat dari BGT. Bisa target ke arah banget. Iya. Opsi Ruby yang masih fleksibel juga, Ruby EXP, Ruby Gold, Ruby Rom. Mengingat dengan adanya Yusun Shin ya, apapun posibilitas di area fighter untuk Gold sama EXP itu masih terbuka ya. Ya udah gitu midnya Lunox lagi Midnya kan. Lunox lagi, jadi lebih siap lagi nanti kalau sampai ada Ruby yang terlepas, kombonya udah bakal dapat juga. Dan akhirnya ada Arlot yang di ban nih. Setelah kita ngeliat 2 game tadi Arlot dari Bad Code
ya ngacak-acak banget gimana permainan dari RLJSI kan. Sekarang diantisipasi dan Uranus yang muncul di last banning mereka. Nah ini Uranus tipikal-tipikal yang bisa magangin di Sunsin nih. Iya. Males kayaknya udah daripada ketempelan mendingan ban aja. Iya, dan ini benar-benar fokusnya ke arah fighter ya. Lagi-lagi secara total mungkin udah ada 5 fighter yang masuk ke dalam list banning dan ditambahin dengan hadirnya Chow juga yang langsung ditutup karena ya itu yang mungkin bakal mereka butuhkan juga initiator supaya Lunox-nya bisa ngedeliver damage secara maksimal. Tapi di satu sisi dari Leon mereka juga masih butuh karena frontliner tambahan lagi nih, nggak cuman mengandalkan ke arah Sora aja. Mungkin nanti bisa ditambahin dengan hero-hero yang lebih tebal dan punya utility untuk efek stun supaya memudahkan Lunox dan juga Yusunshin. Yang sebenarnya bisa untuk nge-follow up nanti Lunox-nya sih, karena kan Lunox di sini bakal cukup kerepotan ya kalau dia nggak ada yang bisa ngasih inisiasi duluan dan ternyata betul aja yang tadi aku bilang nggak ada lagi Sora gold lane kali ini. Banyak banget damage-nya tapi. Iya, ini benar-benar main gelas kanan ya dari teman-teman Leon ya. Iya. Percaya banget mereka. Percaya banget ya. Ini Percaya adalah banget. kita akan lihat baku hantam lagi dari awal. Enggak, ini masalahnya terlalu banyak sekali hero nggak sih dari Cloud, Yusunsin, Semuanya sekali. Lunox juga. dan harusnya kalau tadi ditempatkan di EXP harusnya Sora juga nggak bakal terlalu powerful untuk menangin early game-nya. Jadi bakal cukup susah sih harusnya dari Leon. Karena ya kalau kita bahas juga based on stats dari kedua tim ini ya, dua-duanya emang terkenal tim yang kemenangan mereka yang didapatkan itu di atas 15 menit lebih sering dibandingkan dengan di bawah 15 menit ya. Jadi emang late game, betul. Oke, menarik sih ya kalau udah ngeliat data mereka. Tapi Valentina, tapi bukan di mid lane nih harusnya. Valentina, Weh, Valentina EXP kah? Valentina EXP ya? Valentina Bisa EXP jadi kan? harusnya karena Iya, berhadapan udah ada sama Gatot. Sora. Iya, berhadapan sama Sora dan sebenarnya kayak ya skillnya copy semua kan. Yep. Mirip-mirip Diambil kayak semua kena ya. Lukas, cuman kalau Lukas kan jadi lebih cepet kan cooldown reduction untuk ultimate-nya, IMU-nya. Cuman ini bisa nge-copy semuanya dan ini bukan pertama kalinya kita ngeliat Sora diketemuin sama Valentina. Valentina. Iya. Walaupun tadi Valentinanya di mid ya. Ini Hmm. sekarang benar-benar ditabrakin di landingnya. Oke, menarik nih untuk pemilihan hero yang akan kita saksikan di game pertama match keempat. Pertarungan antara Boostgate versus Team Leon. Dan untuk game yang pertama, apakah bisa Boostgate atau Leon yang terlebih dahulu mengamankan poin pertama mereka? Iya, dengan hadirnya hero-hero yang cukup gelas kanan. Yap. Meskipun memang akhirnya ditutup dengan Hylos yang benar-benar tanky ya. Tapi tetap harus ada resiko yang mereka ambil. Apalagi untuk game pertama ini akan menjadi penentu nasib dari kedua belah tim mengumpulkan poin di grupnya masing-masing. Alright, ini dia untuk match keempat atau match penutupan kita di hari pertama untuk M7 Wildcard 2025. Alright, then let's get jump to the land of down. M7 Wildcard Boostgate versus Team Leon. Yep, Dan siapakah masuk nih. Langsung ya, lihat gimana udah mulai coba ke depan nih. region mana yang lebih kuat? Oke, region mana yang lebih kuat? Iya, Laos atau Turki nih yang memang lagi menjadi salah satu sorotan juga ya Nevin? Ya jelas sih kalau kita ngomongin Turki dengan kakaknya maksudnya yang udah lolosnya nih sampai ke babak Swiss stage, mereka punya banyak banget lah prestasi yang udah terukir juga dari beberapa turnamen sebelumnya. Tapi ya ini bakal jadi pembanding juga sebenarnya. Apakah gapnya sejauh itu apalagi dengan kehadiran Coach TZ lagi-lagi impactnya sebesar apa? Karena kalau bisa dibilang secara draft ini juga jadi draft yang sangat menjawab sih kalau menurutku. Setuju sih, karena kalau kita lihat juga rotasi di awal dari teman-teman Boostgate itu berjalan bagus banget. Terutama karena sekarang juga dengan first blood yang mereka pegang, follow up-nya Kara Agi membuang flicker, bahkan di quad Shadow yang masih disimpan. Shadow Shuriken terakhir berhasil di follow up dengan Void Blast yang ada. Tapi di bagian atas RX dipaksa untuk bermain jauh lebih aman. Kehadiran dari Water memukul mundur dirinya. Wah, hampir outplay loh tadi. Pas udah dash ke depan dia langsung buka Speedy Light Wheel-nya, kena semua damage-nya juga. Tapi untuk bisa kabur untuk Waternya, nggak lagi mengejar ke arah RX. Dan 2 poin kill yang ditabung oleh Boostgate Esports di awal ini membuat akhirnya ada boost lagi nih di gold gap-nya juga. Secara emblem yang sudah kita lihat, membawakan fighter, Festival of Blood Thrill juga yang dibawakan oleh RX. Biasanya terselip sedikit Master Assassin gitu ya. Tapi ini lebih tetap nyari sustainnya juga. Iya, lebih pengen bertahan aja terlebih dahulu ya. Mengingat memang secara lawannya Leon Esports ini banyak banget damage dealer yang bisa hadir. Itu jadi salah satu alasan untuk bisa bertahan lebih lama. Dan sekarang ngelihat adanya rotasi yang emang lumayan difokuskan ke bagian bottom lane-nya. Ini bakal jadi cukup menarik. Mengingat dengan Turtle yang udah mulai hadir juga, teamfight besar-besaran mungkin akan tercipta dengan hadirnya The Risk Pathway yang mungkin masih ditunggu di level yang keempat. Yap, tapi dengan adanya World Manipulation, semua member dari Leon Esports dipaksa untuk mundur dan merelakan Turtle yang pertama ya. Mereka nggak dikasih jalan yang mudah sebenarnya untuk bisa set up di area Turtle karena di bagian atas, oh my god, Alex! Somehow solo pick off terjadi, Lamat's down, dan itu dia yang menjadi pembuktian untuk RX
berhasil memenangkan 1v1 di area goldnya. Again ya, nasib buruk untuk Cloud ketemu Kari di lane. Bener. 2 kali kita lihat ya. Kita lihat ya. Soalnya dikejar-kejar banget juga kan tadi, bahkan sampai Rexnya ngeluarin flicker. Dia tahu banget kalkulasi kapan pecahnya. Tapi di area bottom lane, ini kita ngeliat gimana Joviana ditekan terus-terusan. Dan lihat Exi udah AMU, balik lagi. Sabar lagi. Emang harus benar-benar tarik ulur sih kalau kita ngeliat permainan di bagian bottom lane, tapi lihat di area tengah. Kalau di tengah sih nggak tarik ulur lagi ya, karena memang langsung adanya setup yang dilakukan oleh Busquets Esports membuat Jinsu terpaksa mengeluarkan Goris Pari untuk bisa escape. Sementara itu lagi-lagi Lamats ini udah mulai mengikuti ya teman-temannya untuk bisa regroup di area tengah tadi. Dia mulai bantu-bantu ya. Tapi 1.200 ini lumayan banget pastinya ya gold yang dipegang sama Busquets juga. Terlihat cukup flawless apa yang mereka lakukan. Gak terlalu yang gerasak-gerusuk barbar. Tapi pelan, tahu nih gak bisa mundur lagi. Gak maksa gitu. Iya, cukup setuju sih. Kayak, tapi tetap kerasa ada beberapa pressure yang mungkin ngebuat dari Leon Esports juga nggak bisa bergerak terlalu banyak. Kayak tadi Glorious Pathway hanya untuk defensif, belum ada pergerakan ofensif yang bisa dilakukan sama Jinzu juga. Dan ya jelas untuk Lamach nggak akan seberani di awal tadi karena udah kelihatan nih efeknya dari seorang Lamach harus ke take down. Tapi untungnya secara gold mungkin masih lumayan bisa dikejar lah ya. Ini masih di era early game, masih banyak banget trade-trade yang bisa dilakukan oleh kedua belah sisi. Iya, tapi teror dari RX tuh benar-benar menjalan banget sih. Karena lihat Lamats dari tadi udah nggak berani keluar dari area nyamannya dia. Dia benar-benar bermain di depan area turretnya dari Leon Esports aja gitu. Ya main safe kan, harus sabar, harus ngalah dulu. Karena ya kalau nggak kena poke ya mau gimana lagi, susah. Tapi dari eksekusinya Exi juga oke banget loh, dia membawakan ke arah Valentina EXP yang ternyata oke. Oh, membuka Heaven's Wrath di bagian bawah dan justru malah dibalikin dengan Shadow Kill yang on point. Joviana down, Jinsu mendorong semua member dari Busquets Esports dipaksa untuk kembali ke dalam area jungle mereka meskipun Leon berhasilkah mencuri dengan Water yang menggunakan retribution yang lebih on point dibandingkan dengan Kazue yang udah siap juga di depan dari turtle ya. Iya, tapi nggak sempat retry ya untuk Kazue-nya juga. Jadinya setidaknya ada nafas lah buat Leon Esports. Mereka membayar tapi Exi ketahuan. Ini bakal cukup tutup bisa escape. Resource-nya masih disimpan sepertinya. Sebentar lagi Exi mencoba untuk kabur dengan 2 kali Arcane Shit. Dan dibalikan kembali keadaannya Molten Shocker. Outplay moment yang membuat Water gagal dan dia malah low HP-nya. Hampir epic outplay ya barusan. Tapi ya itu cukup ketenangan juga dari Exi loh. Dia bisa mainin lagi Arcane Shit, Shadow Strike-nya sampai dia akhirnya nge-copy IMU terhadap Molten Shocker. Ya. Wow. Jago sih. Iya, dan dia kayak udah tahu betul kayaknya seluk-beluk dan dipersiapkan gitu loh untuk membawakan ke arah Valentina EXP in case kayak gini. Bukan cuman sekedar nge-match up-in aja untuk Soranya. Benar, dan kebetulan ya match up-nya Sora ini malah jadi enak banget gitu untuk Valentinanya sendiri secara levelingnya dia cukup nyaman juga. Tapi kalau untuk players gold ini memang sekarang masih dipegang kedua belah sisi gold laner kita, RX dan juga Lamach. Perbedaan mungkin di sekitar angka 600-an aja. Angka yang masih cukup safe menurutku buat di early game. Tapi yang kerasa juga ini nih Tifa di area purple buff. Mencoba untuk masuk seorang diri Water. Seperti terjebak, tapi lihat di bagian belakang Agi. Memang membeli waktu cukup lama agar teman-teman dari Busquets Esports nggak bisa menyelamatkan seorang Water yang tertinggal sendirian. Nomor AOG tadi untuk bisa melarikan diri. Ini sengit banget ya kalau kita lihat dari keduanya juga. Gold yang tadi dipegang sama Busquets Esports, tapi karena mereka nggak ngasih pressure lebih gitu loh. Mereka agak sedikit kendor. Akhirnya ini ada nafas buat Leon Esports dan jangan lupakan walaupun kita udah bahas ini hero scaling tapi kalau dikasih space, jadi bakal jadi bom waktu juga untuk Busquets. Dan sekarang goldnya udah beralih ke Leon. Bener sih, karena kita ngelihat akhirnya Lunox yang bebas buat farming di level yang ke-8. Lamach juga akhirnya bisa ngedapetin outer turret duluan bahkan dibandingkan dengan RX yang ekspektasinya karena dia dapetin eliminasi di awal. Dia yang bisa mengungguli secara objektif. Tapi karena sekarang 2 outer turret sampingnya udah nggak ada, Leon Esports bisa lebih fokus masuk ke area team fight. Lebih fokus juga untuk masuk ke arah perebutan objektif turtle yang akan mereka lakukan. Ya ini malah turret duluan ya yang hancur dari Busquets ya atas bawahnya. Dan sekarang turtle udah mulai dikuasai oleh Leon Esports. Masuk dengan kuat Shadow Retributions. Yang sangat pas timingnya Kazue merebut turtle yang ketiga dari Leon Esports. Meskipun mereka setup jauh lebih siap dan bahkan sekarang mereka sudah mulai berkumpul. Kembali pertikaian di bagian tengah Water yang memberikan efek Unbreakable Town Effect yang membuat Agi down. Dan justru kali ini Reward Manipulation mengunci 2 Jinsu. Dan juga Joviana dipaksa untuk mundur dengan low HP. Yap, dan sebenarnya apa yang dilakukan sama Leon Esports adalah setelah mereka gagal untuk bisa dapetin turtle mundur. Tapi ternyata ada inisiasi lebih yang ingin dilakukan oleh Busquets dan akhirnya membuat ada point kill yang mereka dapetin. Lord ya belum muncul karena itu masih turtle juga. Dan Busquets merenggut kembali gold yang sempat mereka pegang di awal. Ini tarik-tarikan loh.
Dan itu keputusan yang tepat sih menurutku untuk tadi mereka sedikit memaksa. Karena akhirnya sekarang impactnya outer turret dan mungkin mid lane. Wah, dipaksakan dengan AOG, masuk seorang diri, Walker tertahan sepertinya. Gak bisa keluar dari zona berbahaya area outer turret. Yang membuat semua true damage gak bisa dihindari. Terlalu dalam juga gak sih tadi? Iya, Karena jauh tadi ya. di depannya masih ada beberapa wave juga yang harus ditanggulangi. Dan Walker ini gak sekali loh, dia terlalu depan. Kayak tadi di purple buff juga dia keculik sendirian. Iya sih, dan kalau misalnya ini terjadi lagi efeknya bakal lumayan lebih serius. Karena sebenarnya baru aja kita puji gitu mereka bagaimana mereka ngambil keputusan yang bagus tadi. Mereka udah dapat benefit lumayan banyak outer turret, mereka dapetin area purple buff juga. Tapi ketika kita ngomongin masuk area mid lane, ada beberapa hal yang mungkin terlalu jauh dan sekarang Leon Esports mereka bakal coba untuk trade dan ngebalikin keadaannya lagi. Karena goldnya masih dijaga di 1000-an terus aja dari tadi. Ya ini Void Blast yang di nerf dari Identity pakai Eve kerasa ya. Jaraknya jadi tipis banget tapi bakal ada inisiasi lagi kah? Masih terlalu dini harusnya untuk Leon Esports. Mau ada Kalau Lord ya? misalnya mereka hanya untuk mengantisipasi aja invade jungle yang bisa dilakukan. Meskipun sekarang outer turret di bagian tengah akan coba dipaksakan lagi untuk ketiga kalinya. AOG seorang diri dihindari dan Blitz of Order. Begitu baik dari Agi dan kembali mendapatkan korban jiwa, maju dengan Stormbind. Juviana masih bisa mundur dengan aman. Ya Walter kayaknya harus ngobrol sih. Jangan ngikutin intuitive Troutnya sendiri. Lompat 3 kali nih. Soalnya waktu bertepatan ada Lord yang muncul. Dan sekarang dari Busquets mereka kekurangan jumlah. Dan ini menjadi kesempatan buat Leon bisa pegang duluan. Walaupun spawn time-nya masih belum terlalu lama. Iya, dan Kazuya juga sebenarnya available ya kalau misalnya mereka masih ingin memaksa untuk melakukan kontes. Tapi memang akan ada resiko yang lebih tinggi ketika kita ngomongin perbedaan kuantitas XC di bagian depan sendirian. Ya, dan langsung dipercepat ya dengan Darkening dari Lunox. Membuat kalkulasi timing dari Kazuya gagal untuk bisa mendekat tadi ke area bagian Lord yang pertama. Didapatkan dengan begitu sempurna, tapi lihat gimana maju seorang diri XC. Memaksimalkan flicker yang dia miliki dan lihat gimana mereka semua mendapatkan water seorang diri. Serta satu outer turret yang ada di bagian tengah. Dikembalikan RX, nggak bisa bertahan. Pertukaran ada reward manipulation yang diaktifkan. Untuk kali ini membuat 2 member down dan sepertinya looking for 3. Karena sekarang memang ada pertukaran dengan Shadow Kill yang dikeluarkan tapi Kazuya pun hilang. Menjadi Lord yang bisa dimaksimalkan oleh Leon Esports dengan sempurna. Gak ada quad shadow tadi dari Kazuya setelah shadow kill yang dia buka walaupun dapetin nyawa dari Agi. Tapi ini lagi-lagi atas, inisiasi lagi kah? Oke, dan kembali dipaksakan dengan Super Wave Minion yang sekarang mengiringi jalan mereka di bagian tengah. Walker sepertinya masih bisa mempertahankan outer turret mid lane dari Busquets Esports. Meskipun pokingan dari Lamat begitu menyakitkan tapi membeli waktu. Mengingat sekarang Lord mendekat ke bottom lane in the turret. Wah ini sengit banget ya kalau kita lihat dari goldnya juga tarikan dari tadi. Lord memang tidak dimaksimalkan oleh Leon Esports untuk dikawal, dibiarkan dulu di arah bawah tapi tengah. Oke, Juviana dipaksa untuk mundur dengan Blazing Duet. Yang sekarang masuk Shadow Kill seorang diri. Masih bisa aman, Kazuya dipaksa kembali untuk menjauh dari jangkauan semua member dari Leon Esports. Sementara mereka masih bisa menanggulangi Lord pertama tadi dengan tidak kehilangan inner turret di bagian bawah. Tapi karena Leon pengennya outer middle turret ya. Iya. Lebih mahal ya kayaknya buat mereka juga. Dan tadi nggak sempat nge-trigger flicker, itu jadi satu plus points juga. Dan lihat sedikit dari segi replaynya dengan apa yang tadi sempat terjadi di area mid lane terutama ketika RX ini jadi satu player yang tumbang duluan. Posisinya mungkin terlalu di tengah juga ya sebagai damage dealer yang akan diharapkan. Tapi lagi-lagi kalau kita ngomongin secara trade, mereka bisa ngedapetin ke arah water, mereka bisa ngedapetin ke arah Agi. Lumayan menutup akhirnya keuntungan yang sempat dipegang. Tapi kalau kita lihat ya, ini lagi-lagi tarikan keuntungan antara Leon dan juga Busquets terus terjadi loh. Jadi emang benar-benar nggak ada one-sided game, semuanya nggak lebih dari 1.500 gold aja dan sekarang bahkan masih dipegang sama Leon Esports loh. Iya benar. Dan Leon tinggal nunggu ya, ini kapan nih ya Walker lompat lagi. Iya. Nunggu waktu Sendirian. Karena itu empuk banget gitu dan kayak free Sendirian. bonus aja buat mereka. Nyamperin gak perlu dicari ya. Malah yang lebih serem kalau X yang maju tadi. Benar, tapi ini untuk item build-nya Exi lebih ke defensif ya. Nggak ada item magic sama sekali juga, Radiant Armor ditambah dengan Brute Force. Karena dia selalu IMU terhadap Sora. Jadi dia nyari durability. Wah, masalahnya sekarang terjebak dalam remote manipulations. Masih ada flicker untuk bisa menghindar. Gimana Juviana ditarget tapi justru malah Kazuya yang hilang. Memang ada Glorious Pathway yang menjadi perlindungan untuk Leon Esports agar teman-teman dari Busquets nggak ada yang bisa reach out lagi di belakang dari Leon. Ini waktu 10 detik loh ke arah Lord berikutnya. Kazuya-nya masih dalam keadaan menunggu spawn. Iya. Gak ada sang jungler yang harusnya ini akan menjadi free Lord untuk Leon Esports.
Iya. Ini kayaknya bakal dicepetin banget sih Vin. Ada Lunox ya. Wah banyak sih, tapi dari satu sisi Busquets juga mereka nggak tinggal diem, akan ada tetap ada perlawanan di sini. Mencoba untuk mendapatkan Lordnya, tapi lihat gimana begitu cepat. Exi terlalu dalam. Gak cukup tenaganya dengan Blazing Duet yang diaktifkan memukul semua member di Busquets, tapi damage dari Rex begitu menyakitkan. Spinning Light Wheel yang begitu langsung melebur semua HP dari Leon Esports. AOG menangkap 2, Joviana yang dikejar, tapi Walter terlalu dalam seorang diri. Real World Manipulations, kombinasi yang berhasil men-shutdown Karla Match. Dan sekarang lihat gimana mereka kembali mendapatkan keuntungan dari semua kerugian di Lord kedua. Iya, untungnya dari Remote Manipulation di belakang ya. Akhirnya bisa mengunci juga Lamach yang udah mencoba untuk kabur. Dan kali ini tanpa adanya player yang lengkap nih dari Leon Esports, Lordnya lagi-lagi nggak bisa dimaksimalkan untuk dikawal. Nah, berarti tadi lompatan Walker yang terakhir approve ya kali ini ya? Iya. Iya, oke lah ya. Karena ada follow up juga akhirnya meskipun sedikit ya terlambat lah ya untuk bisa ngedapetin poin eliminasi yang mungkin bisa lebih banyak tadi. Dan secara players damage if di tangan Identity yang benar-benar mengerikan, ini jadi salah satu tantangan juga secara area of effect yang lumayan besar. Defensif atau mungkin nanti ya gangguan di area objektif yang bisa diseimbangin sama Busquets, karena bisa kita bilang Lord yang tadi yang akhirnya bisa menjadi giveaway juga, itu salah satu faktor terbesarnya karena nggak ada Kazue kan. Kalau ada Kazue mungkin akan jauh lebih imbang dan lebih sengit di fight tadi. Iya, tapi Leon juga nempel semua loh. Tadi makanya Shadow Kill kebaginya banyak Rata orang banget ya. Dan seperti apa yang dimiliki oleh Radit tadi datanya ya. Ini dua-duanya rata-rata gamenya 15 menit ke atas. Betul. Dan kelihatan banget gimana keduanya ini alot banget karena Busquets early game yang mereka pegang, mereka nggak nambahin sisi power mereka loh. Iya. Mereka agak sedikit ngasih celah, ngasih kendor sehingga Leon bisa farming dan juga maksimalkan hero-hero scaling mereka. Iya, ini yang bakal jadi PR juga sih, karena ya lagi-lagi kalau kita bahas untuk hero scaling, udah pasti Leon Esports bakal jauh lebih diuntungkan ya kalau masuk ke late game nantinya. Dengan semua pertahanan yang mereka miliki, dengan burst damage dari Lunox juga masuk ke dalam menit 15, ini pasti bakal ngebuat nanti setup bakal lagi-lagi bisa dikuasain sama Leon, tapi Busquets berulang kali juga menanggulangi dengan sangat baik, Nevin. RX sih terutama ini juga jadi satu hero yang harus mulai dicari karena Iya. kalau misalnya dibiarin bisa masuk menang-menang banget, apalagi secara range sekarang Malefic Gun udah ada di tangan, makin jauh lagi jangkauan yang bisa dia capai. Dan untuk Leon Esports yang mencoba untuk mendekat sampai ke area inner turret 40 detik menuju ke area Lord, akankah ada pergerakan tambahan yang mau mereka lakukan terlebih dahulu? Karena ini bisa dijawab sama Busquets loh. Dan Exi di depan berkali-kali mencoba untuk memberikan badannya ya. Walaupun Iya. dengan build defensif tapi in the end dia tetap adalah seorang mage. Iya, bener Bukan sih. fighter. Ya dia nggak akan sedurable itu. Makanya tadi di saat dia maju kayak lumayan cepat juga kan ke lumatnya. Iya, dan dia harus standby flicker ya. Jadi kayak setelah ngasih efek CC dia harus bisa langsung escape juga dengan item-item yang udah dia bawakan. Yves yang juga udah pegang sampai ke arah Divine Glaive, ada Glowing One. Ini mungkin bisa menjadi jawaban ke arah Jinzu yang baru tumbang sebanyak 1 kali sih sejauh ini. Yap, tapi tanpa glowing ya untuk Lunoxnya juga lebih mencari untuk bagaimana damage deal maksimal Iya. Divine Glaive. Dan harusnya item keempatnya menuju ke arah Holy Crystal juga karena Divine Glaive udah selesai. Ya itu late game insurance yang lebih mematikan lagi. Walaupun ya secara nggak langsung Chastise Pauldron juga udah disematkan ya di tubuh dari Walkernya. Iya, iya. Dan sebenarnya mereka juga punya carry sih dari Busquets Esports kalau kita ngomongin ke arah late game, apalagi untuk nge-take down objektif dengan waktu yang cepat. Tapi ini bakal jadi penentuannya gitu. Oh, Glorious far away dan Blazing Duet yang dibuka bersama dengan Brilliance of Order di bagian belakang. Connect 2, Juviana berhasil mengacak-acak di belakang dari Busquets dan 2 down. Kazue dan juga Walter tereksekusi. Leon Esports mendapatkan momentum yang begitu tepat ketika mereka semua ada di dalam jangkauan dari seorang Juviana di bagian belakang. Wah ini Aginya juga targetingnya bagus banget, langsung dapat ke RX. The Iya. single damage dealer juga yang memang paling gede ya dari tadi kita lihat dari Busquets. Dan wah Leon bakal tabrak ke arah satu buah base turret dari tengah. Ini nggak bisa sih dibendung meskipun satu ada Stormwind yang dikeluarkan oleh Exi dan membeli waktu dengan minion yang berhasil di-clear. Nggak ada base turret yang berhasil dapat oleh Leon. Ya tapi ini harusnya ya dengan keadaan seperti ini mereka dapetin Lord dan mereka bisa memaintain bagaimana power mereka juga. Ya. Leon ya harusnya sekarang bisa ngawal Lordnya. Harusnya. Beda sama 2 Lord sebelumnya kan, kayak Betul. tadi dikejar lagi. Sekarang mereka bisa ngasih pressure. Ya ini bakal kuat banget sih. Dan ya tadi yang sempat kita bahas targeting ke arah RX ini jauh banget loh. Dengan Brilliance Order yang dimainin targetnya on point banget. Dan bahkan nggak cuman RX, tadi kalau misalnya identity-nya nggak bergerak itu bisa jadi salah satu makanan juga bagi seorang Agi. Itu dengan Lunox yang penetrasinya besar banget, magic power-nya juga tinggi banget. Tapi sekarang dengan hadirnya Lord,
Bagaimana nih power defensif dari Busquets tuh? Wah ini udah mulai dicicil sih sebenarnya, lumayan loh RX ngilangin hampir sepertiga yang tersisa juga untuk Lordnya. Tapi Leon, mereka tabrak. Yap, dan kali ini memang charge in dari Lord berhasil membuahkan satu base turret di atas yang berhasil didapatkan oleh Leon. Meskipun untuk mid lane, base turretnya masih cukup aman dan mereka juga belum berhasil untuk memaksimalkan 3 lane push tadi dengan Lord yang ketiga ya. Jadi ini masih tarik ulur dulu, sementara Busquets juga masih membeli waktu selama mungkin agar Super Feminin selanjutnya bisa mereka antisipasi. Ini sebenarnya juga dari Leon Esports, berarti inisiasinya ngandelin ke arah Juviana doang nih. Iya. Sementara Juviana kadang udah maju kan gak bisa selamat gitu ya. Gak bisa terlalu lama juga gitu di depan. Dan sekarang udah ada inisiasi lagi Grass Pathway. Dengan Gold Pathway yang dibentangkan, Wave Minion yang berhasil diantisipasi, tapi belum ada hit terakhir ke arah base turret, terlalu beresiko mungkin untuk bisa dilakukan oleh Water ataupun Lamach. Ini terlalu dalam juga ya, kayak kalau misalkan emang mau maksa, tapi sejauh ini gold gapnya lumayan nih kerasa nih ya. Akhirnya, base turret top lane udah berhasil dihancurkan juga. Ya walaupun dari Busquets mereka nggak yang tertekan untuk bermain ke area zona defensif karena ada freeze minion nih. Mereka mau nggak mau harus maju untuk bisa setidaknya farming. Iya, cuma at least keluar dari threshold tersebut lah dari Leon Esports. Cuma yang menariknya juga dari Busquets nih justru mereka yang berhasil ngedorong lagi sampai ke area mid lane masih berani untuk keluar. Dan ya kalau kita ngomongin defensif, balik lagi dengan hadirnya Yves, area of effect yang cukup besar. Bahkan dengan hadirnya Gatot Kaca juga ya, meskipun beberapa kali tadi sempat offside, tapi ini nggak menutup kemungkinan satu momen dari Water bisa ngubah nasib dari Busquets. Benar. Bisa, ya bahkan gak usah deh kita bicara tentang area of effect yang gede dari AOG. Unbreakable aja tuh bisa jadi momentum. Karena saya kecil tapi nyebelin gitu. Iya, dan sering juga kan. Jadi itu efek-efek kecil yang nantinya bisa mempengaruhi karena Leon Esports. Dan ini adalah detik-detik krusial. Dengan 15 detik lagi menuju ke area Lord. Kalau misalnya ada yang sekarat, ada yang tumbang bahkan, efeknya bakal kerasa banget di Lord nanti. Oke, tapi kebetulan untuk base turret yang hancur ini masih berdekatan lane-nya dengan Lord yang akan muncul. Jadi nggak terlalu PR lah buat lane jauhnya, walaupun ini bakal akan dimainin dan menjadi salah satu winning condition juga buat Leon Esports karena mereka punya float. Dan maksa mau nggak mau Kazuya-nya buat split nantinya. Nah, kayak sekarang nih udah mulai dipasang untuk team fight terlebih dahulu, Water yang dituju. Tapi lihat momentum dari Water bisa dikeluarkan, Blazing Duet from Lamach. Memang menuju ke arah bagian belakang dan sekarang lihat gimana. Berhasil menghilangkan nyawa dari Water juga Agi. Lamach pun down menyisakan Joviana. Seorang diri Jinzu, last man standing dan berhasil dihancurkan. Wipe out dengan penutupan Maniac from Merex. Yap, wah itu dia Maniac yang didapatkan oleh RX. Walaupun itu hampir savage juga di depan mata, tapi free position dari RX membawa akhirnya Busquets bisa mendapatkan kemenangan di depan mata. Dan langsung semua momentum yang dibutuhkan akhirnya dipecah.